Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Habib Abdul Hakim Azmat Khan Official. Jangan lupa like, comment, and subscribe supaya kita semua bisa berdakwah bersama. Dalam kesempatan yang bahagia ini di malam hari ini, ya kita sedang ada di taman, ya, yang merupakan suatu keindahan alam semesta ini. Ya, sambil berbincang-bincang tentang suatu yang sedang hangat di negeri kita, yaitu tentang satu pondok pesantren yang besar, yang luas, dan memiliki misteri saat ini, yaitu pesantren Az-Zaitun. Ya, sebelumnya kita dalam kesempatan yang singkat ini kita tidak mau menjustis, tidak mau menghakimi, tidak mau membuat sesuatu yang kira-kira kita semua nantinya khawatir menjadi orang-orang yang berburuk sangka. Ya. Baik lagi kita kembali ke tentang Ma'had Az-Zaitun yang sekarang ini sedang dibicarakan oleh khalayak ramai. Bagaimana itu Ma'had Az-Zaitun? Ya tentunya pertama kita harus senang dulu, ya. Ada pondok pesantren yang besar, pondok pesantren yang komplit, pondok pesantren yang memiliki stadion sendiri, memiliki segala macam, ya. Bisnisnya juga sendiri. Ini yang kita patut banggakan sebenarnya. Ya, jadi jangan kita bangga-bangga, kita bangga dulu terhadap pesantren Az-Zaitun ini. Pesantren yang mandiri, pesantren yang besar. Namun, ya tentu saja sesuatu yang bagus, sesuatu yang besar, sesuatu yang mulia ini harus di-frame dengan juga agama kita, agama Islam yang mengajarkan sesuatu yang mulia juga. Ya, sesuatu yang baik, sesuatu yang benar menurut pandangan agama kita. Karena Islam itu adalah agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, berupa Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Supaya apa? Supaya kita tidak keluar dari jalur-jalur itu. Apabila tidak di Quran, tidak di sunnah, maka ada di ijma, ya, di para kias, ijma dan seterusnya. Inilah agama kita, ya, tidak keluar daripada jalur. Nah tentunya saya pribadi ya belum memahami secara sejauh apa tentang Az-Zaitun. Saya rasa banyak sekali sudah pembicara dari penjara. Ya, kita lihat ada ustadz-ustadz terkenal kita yang sudah membicarakan tentang Ma'had Al-Zaitun. Ya, ada Ustadz Adi Hidayat, ada Gus Baha, dan ada ustadz-ustadz lain yang membicarakan. Ada Ustadz Abdul Somad. Tentunya mereka insya Allah, ya, kalau menurut saya, ya, mereka adalah orang-orang yang konsisten, yang istiqomah dalam dakwah ini. Tentunya maksud dan tujuan mereka bukan untuk menjas, ya, tapi adalah untuk kita mengajak, ya, kalau perlu diskusi tentang agama, muzakarah, ya, dalam bagaimana agama ini kita bisa kembali kepada yang baik dan benar. Baik menurut pandangan Islam, benar menurut pandangan Islam. Bukan baik dan benar menurut pandangan kita, menurut pandangan Pak Panji Gumilang atau menurut pandangan siapapun, tapi benar menurut pandangan Allah Subhanahu wa taala. Kita menyoroti ini apa nih, ya? Seperti kemarin halnya, ada sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha yang memiliki saf yang cukup jarang-jarang. Dan bahkan diselang-seling ada laki dan perempuan. Nah, tentunya dalam hal ini kita sebagai orang yang dididik oleh guru-guru kita sudah memahami benar bagaimana saf sholat itu sendiri. Saf sholat itu adalah lurus dan rapat, ya, lurus dan rapat, bukan renggang-renggang. Ya. Oh, kemarin ada corona sehingga ada fatwa ulama mengatakan sholatnya harus ada jarak, ya. Itu baru fatwa, itu kan fatwa, ya. Tetap dasarnya adalah jika tidak ada muskilah, tidak ada masalah, maka sholat itu harus rapat dan lurus. Dan kemudian tidak boleh dalam satu saf itu bercampur ikhtilat.
antara laki dan perempuan. Ya, laki-laki yang baik, yang dapat pahala besar, paling depan, paling kanan. Sebaliknya perempuan, mau dapat pahala besar, jamaah perempuan, dia paling belakang dan paling kiri. Artinya apa? Tidak boleh ketemu. Supaya apa? Supaya ibadah kita terarah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, nggak ada ikhtilat, nggak ada hati yang tentu saja yang akhirnya menimbulkan sholat kita menjadi mubazir tentunya. Nah, di Ma'had Az-Zaitun ya terjadi seperti itu jamaah sekalian. Tentunya ini sudah dibahas oleh guru-guru kita yang mulia, dan tentunya juga sudah dibantah oleh pemimpin Az-Zaitun, Panji Gumilang. Ya tentunya bantahan yang kurang sependapat dengan ulama-ulama atau mazhab-mazhab, baik mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, dan mazhab Hambali, dan banyak sekali mazhab-mazhab yang lain tidak sependapat dengan pendapat beliau. Nah, kalau udah begitu, pendapat mana yang perlu kita pakai? Pendapat imam mazhab. Kenapa? Karena mereka berdalil menyambung kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mengapa lagi? Ya kita lihat pengakuan daripada alumni di Ma'had Az-Zaitun yang mereka nauzubillah min dzalik, mereka dipaksa untuk nauzubillah ya melakukan hubungan yang tidak baik. Ya, saya nggak tahu ini ada ya di videonya, nanti kita tampilkan ya pembicara-pembicara tersebut supaya nggak ada fitnah di antara kita. Kemudian juga ada Ibu Leni Siregar, mantan wali santri Pondok Pesantren Al-Zaitun. Selamat pagi Bu Leni. Pagi Mbak Rati. Pak Ranto, saya izin ke Bu Leni dulu Pak. Silakan. Ini yang memang sudah mengetahui, anak juga pernah santri di sana ya Bu ya. Iya. Tahun berapa Bu? Tahun berapa Bu? Dari 2019 sampai 2021 Sampai Januari. lulus atau Tidak sempat lulus. mengundurkan diri? Iya, saya menarik anak-anak saya. Kenapa akhirnya sebagai wali murid memutuskan hal itu? Karena pada saat itu terdengar kasus dugaan pelecehan seksual yang dilakukan ke pegawainya. Dari yang lakukan? Dari almarhum suaminya korban. Pada saat itu. Jadi yang saya melakukan tabayun. siapa dugaannya waktu itu? Yang melakukan saat itu pimpinan pesantren. PG. Iya. Kemudian? Ya, jadi saya tabayun, saya cross check ke almarhum suaminya korban pada saat itu. Kemudian juga sempat dekat juga berteman dengan korban, dan saya dapati juga bukti-bukti voice note, dan saya kenal suara itu suara siapa. Kemudian juga satu video percakapan ya yang memang meyakinkan saya memang itu adalah pimpinan pesantren dan juga korban. Dari situ saya yakin sebelum viral di media massa, saya tidak kuat untuk menanggung malu gitu ya. Saya tarik anak-anak saya dari situ. Anak-anak berapa orang? Ada 2 orang. Nah ini adalah hal yang sangat-sangat aneh sekali ya. Kemudian saya juga mencium katanya di Az-Zaitun itu adalah negara Islam Indonesia ya, KW9 ya. Tentunya hari ini apa tuh KW9 ya, saya juga kurang paham ya. Katanya mereka lebih utamakan ini fase Mekah ya. Ini kan lagi bulan Muharram nih. Fasenya mereka masih Mekah, belum fase hijrah. Ya, artinya di Mekah itu belum ada syariat sholat, belum ada syariat apapun ya. Masih syariat adalah dakwah. Ya, jadi sehingga bebas ya melakukan apapun selama periode Mekah belum ada syariat sholat dan lain sebagainya. Tentunya ini sangatlah keliru pemirsa sekalian. Mudah-mudahan pemirsa dimanapun berada ya, kita bersyukur tentunya ada pesantren yang besar, dan kita berharap banyak pesantren-pesantren yang besar. Tapi satu harapan kita, yang besar harus benar dan baik tentunya. Mudah-mudahan bermanfaat buat pemirsa. Sampai ketemu di channel berikutnya. Sama saya Habib Abdul Hakim Al-Azmat Khan. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.